Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Jumat nih, kita mulai podcastnya gimana? Podcastnya tentang apa nih malam Jumat? Ada mau request nggak tentang apa? Tapi sih kayaknya kita bakal bikin satu podcast. Tapi ini aja nih yang direkam ya, berarti. Ini sambil buka. Ada mau request nggak tentang apa? Berarti nggak usah disuarain kalau misalkan Oke, sambil tenang. buka. Ini buat teman-teman yang udah nonton, harap sabar ya, karena memang proses buat setting podcast ini emang nggak sebentar, apalagi kan ini memang Betul. ini alatnya baru loh. Iya, ini kita perdana banget podcast pakai alat-alat kita yang baru. Terima kasih buat semuanya yang udah mau berdonasi dan ngebantu kita buat bikin dakwah ini semakin mendunia, ya nggak Waduh, sih? mendunia. Jauh. kita harus itu dulu, kita harus Optimis gitu. benar. Karena memang dakwah itu bukan cuma harus di sekitar kita aja, tapi Betul memang- banget. betul, kita juga harus ya keluar lah dari zonanya kita ya, karena kan yang butuh dakwah bukan cuman sekedar orang-orang terdekat kita aja. Bener banget gitu. Jadi gimana? Udah bisa dimulai? Oke. Ini udah bisa dimulai nih berarti nih. Oh udah, oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik ke podcast perdana kita di podcastnya Lazisna. Iya, betul. Belum ada nama. Karena ini baru banget perdana, dadakan, Iya, betul. dan apa ya? Ya emang kita juga tembak nih, langsung suruh ngisi ya. Iya, kita juga belum ada persiapan, belum mandi. Ini benar-benar baru pulang kerja. Kita Iya. belum siap-siap, tapi nggak apa-apa, kita coba buat Lazisna gitu. Buat Lazisna, buat dakwah. Ini kayaknya kita ngejilat ya. Iya. Kita agak ngejilat loh ya. Enggak lah. Kita kan hanya memberi informasi aja gitu. Iya. Oke, kita Tenang, mulai ya. tenang. Kita ini orangnya ikhlas kok. Iya, ikhlas banget Bu. Tapi kalau misalkan memang harus mau ngasih reward atau naik gaji ya boleh juga. Ayo sih. boleh. Kalau ada yang banget. butuh MC, iya gitu. Kita siap buat ngisi acara. Oke, kita Oke. mulai ya. Kita mau ngebahas apa ini hari ini? Ya, jadi Perdana ini. karena ini kita adanya di malam Jumat, berarti kan udah masuknya hari Jumat ya? Ya, Hari betul. Jumat itu adalah hari-hari yang baik. Berarti kita akan membahas hal-hal yang baik harusnya. Iya, benar. Kita harus ngebahas permasalahan-permasalahan, sekalian kita mereview diri kita sendiri. Iya, gitu. benar. Kira-kira ada salah apa? Kita harus mulai untuk memperbaiki diri kita. gitu. Karena memang sejatinya sebenarnya ilmu itu apa-apa yang memang udah kita alamin sendiri sih sebenarnya. Iya, benar. Karena ilmu terbaik itu adalah pengalaman. Iya, Makanya benar. kita akan membahas seputar pengalaman-pengalaman kita sih kayaknya Iya ya sih setiap kayaknya. Yang ringan-ringan dulu aja. Ya ringan-ringan gitu. dulu aja. Jadi buat teman-teman sahabat kebaikan, teman atau sahabat Lazisna, insya Allah nih ya kita bakal rutin bawain Ya. podcast di setiap malam Jumat ini. Insya Dan Allah. materinya adalah materi-materi yang memang insya Allah baik dan itu berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi. Iya, Nah, betul. kita masuk nih ke materinya kali ya. Oke, kali ini kita akan ngebahas permasalahan yang sebenarnya semua orang pasti hampir pernah merasakan ini gitu kan. Dan ini sebenarnya ada kaitannya dengan rezeki kita setiap harinya dan keberkahan yang kita dapetin Ya, gitu. Jadi kita memang hari ini kita akan membahas terkait riba. Kenapa kita Riba. membahas tentang riba, Mbak Sundus? Ya, Kita belum kenalan loh. Iya, Udah bener, panjang kita lebar belum kenalan loh. Kita kenalan dulu, oke gitu. Masa kita mau diundang nanti jadi MC kita belum kenal Iya. gitu. Oke, aku sendiri Sundus Eka Subakti. Panggilannya dari- Bekti. Sundus lah. Sundus, kirain Kayak kalau Bekti panggilannya nggak enak Bekti. dong. Saya dari Lazisna gitu. Dan bapaknya dari mana? Saya bapak tuh tua banget kesannya. Ya, panggil aja saya Restu. Nama lengkapnya Restu Anggara. Oke, Anggara, Restu Anggara. Anggara. Apa itu artinya Restu Anggara? Kayak ngikut di Mas Anggara sih kayaknya. Gitu. Ya. Tapi Gak kok ada ada mirip arti ya? ya. Kayaknya gak ada artinya sih. Oke, kita balik lagi langsung ke topiknya. Ya, jadi tadi nih kenapa kita membawa masalah riba ini? Ternyata saat kita sharing-sharing, ternyata kita itu punya satu permasalahan yang sama. Kita pernah sama-sama terjerat di dalam dunia atau permasalahan riba. Iya, betul banget. Nah, terkait riba sendiri nih Mbak Sundus. Kalau menurut Mbak Sundus sendiri itu
seperti apa sih saat Mbak Sundus pengalamannya terjebak di hutang riba mungkin ya, atau di dunia keribaan sih. Benar. Jadi sebenarnya riba itu yang pernah aku alami langsung gitu ya, gitu kan. Itu sangat banget mempengaruhi rezeki, kelanjutan rezekinya. Memang mungkin riba itu hampir banget kadang-kadang susah dilihat, bahkan susah ditebak, dan kita di dunia di era sekarang kita susah banget ngehindarin yang namanya tuh riba gitu. Kita ngehindarin riba itu susah gitu. Bahkan kita bisa tidak membedakan antara ini riba baik atau tidak gitu. Iya, karena semuanya sekarang riba itu ditutup-tutupin ya. Benar gitu. Bahkan itu sudah menjadi kebutuhan gitu ya. Hampir beberapa gitu itu sudah menjadi kebutuhan. Makanya kita juga harus perlu hati-hati dan terus setiap harinya kita harus bertaubat gitu. Karena saking nggak bisa ditebaknya nih antara riba atau nggak riba gitu kan. Permasalahan riba itu yang pertama adalah ketika kita membutuhkan sesuatu gitu kan. Keinginan bukan kebutuhan mungkin ya. Sebenarnya mungkin riba itu tuh lebih baik sebenarnya lebih sering digunakan itu untuk keinginan sih ya. Bukan kayak misalkan kita lagi jalan-jalan nih, lagi jalan-jalan ke satu tempat, wah TV bagus nih. Iya betul. Murah nih. Ada diskon nih, harus pakai kartu kredit itu tuh salah satunya. Dan kalau udah ditagih debt collector, waduh, itu lupa tuh kayaknya diskonnya tuh pasti udah lupa, udah nggak kerasa lagi benar. Itu benar-benar nyiksa banget. Tapi kalau Mbak Sus sendiri punya pengalaman terkait riba? Pernah gitu kan, karena kayak misalkan nggak bisa dipungkiri ya cicilan motor itu kan kadang-kadang masih riba luar biasa gitu kan. Tapi ya bagaimanapun ya itu perjalanan hidup dan kita harus setiap harinya bertaubat gitu kan, meminta sama Allah karena kita hampir nggak bisa bedain gitu. Benar. Kayak kita misalkan tadi bener kata Pak Ratu, kita harus pas kita lagi belanja nih gitu kan, wah ada promo nih, padahal kalau dihitung-hitung promo sama bunganya gedean itu bunganya lebih ya. besar bunganya Benar. promonya. Oh iya bener juga sih. Bener juga. Kadang suka kita sadari gitu. Nah terus dampaknya itu yang sebenarnya luar biasa. Nah apa nih yang dirasain saat waktu itu Mbak Sundus coba-coba ikutan yang riba tadi tuh? Berarti motor ya? Motor ya? Misalkan motor gitu kan, setiap bulan bayar segini, padahal kalau dihitung itu bunganya tuh luar biasa gitu kan. Kenapa nggak coba kita kumpulin terus bunganya kita infakkan, kita sedekahkan, kan mungkin itu motor bisa jadi lebih bermanfaat dan gitu. berkah. Jadi itu luar biasa banget dampaknya, dan bahkan sampai misalkan motor itu sudah lunas pun rasanya masih kita bisa rasakan itu dampaknya tuh kayak gimana gitu. Emang parah banget sih, itu jangka panjang ya. Iya gitu kan, kan nggak yang sebulan 2 bulan ya. Benar. 3 tahun gitu. Aduh, itu luar biasa banget gitu. Ya sama Mbak Sundus, sebenarnya saya juga punya pengalaman terkait riba ini nih. Jadi pengalamannya, jadi saya dulu sempat bekerja di satu perusahaan startup yang memang sekarang sudah besar. Startup transportasi di Indonesia terbesar. Nah, saya pernah bekerja di sana. Saat awal-awal saya masih di posisi untuk divisi yang transportasinya nih Mbak Sundus. Transportasinya aman. Alhamdulillah penghasilan dari sini juga lumayan lah. Ternyata karena performa yang bagus, akhirnya ternyata dimunculkanlah satu divisi baru atau produk baru dari perusahaan itu. Perusahaan ini apa namanya, produk barunya ini ternyata itu adalah berkaitan dengan e-money. Dan e-money itu saat saya cari tahu, ternyata ini berkaitan banget dengan riba. Oh gitu ya. Iya ya, karena sekarang kan justru kita kemana-mana tuh udah nggak pakai uang ya. Gitu, tapi e-money yang ini ya, maksudnya ya, saya juga kurang tahu kalau misalkan e-money yang lain. Tapi e-money di tempat kerja saya waktu itu produknya memang sistemnya bukan sistem jual beli, tapi lebih ke sistem pinjam meminjam. Jadi iya, jadi saat transaksi ini ibaratnya ada pihak ketiga namanya Bank Indonesia. Nah, jadi ada tiga orang lah ya, tiga kepentingan ya maksudnya. Jadi customer, perusahaan, dan Bank Indonesia, dan itu sistemnya bukan sistem jual beli tapi sistem pinjam meminjam. Nah, apa yang dirasain nih dari situ? Ternyata dampaknya itu ke penyakit. Betul. Semenjak saya dipindah ke posisi itu, dari masalah
keluarga orang tua, terus masalah pribadi yang ke ya tadi kesakit gitu, sakit yang belum pernah dirasa ini jadi sakit gitu, kok ada penyakit ini gitu. Terus juga dari keluarga orang tua yang tadinya kita harmonis keluarga, tahu orang tua jadi apa namanya sedikit-sedikit kita ada gesekan lah sama keluarga itu. Jadi begini gitu, akhirnya setelah yang sakit parah itu sakit sampai sakit lumayan parah yang hampir dirawat, akhirnya saya memutuskan untuk bikin surat resign. Saat itu juga saya bikin surat resign. Alhamdulillahnya ternyata Allah ganti pekerjaan tadi dengan satu pekerjaan baru. Wah, luar biasa. Tanpa yang kerja. Wah, luar biasa. Tanpa yang kerja. Langsung ya. Iya, malam itu juga dapat pekerjaan baru. Dan gak lama dari situ, saat ini surat resign itu saya kasih ke atasan, sembuh loh. Masya Allah. Penyakitnya sembuh. Dan alhamdulillah dapat pekerjaan yang lebih baik karena tadi balik lagi ke kata Allah kan bilang gini, orang siapa yang meninggalkan sesuatu karena ketakwaan kepadaku, maka aku akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Dan ternyata benar, di saat kita meninggalkan pekerjaan itu, padahal pekerjaan itu gajinya lumayan loh, besar, tapi kita rela untuk meninggalkan pekerjaan itu karena memang kita takut sama Allah ya, karena ribanya. Karena kan kita tahu nih di sini ternyata riba gitu kan. Setelah kita kasih tahu harus stop nih, ya udah akhirnya keluar tanpa mikirin udah rezeki masuk. Akhirnya keluar tanpa mikirin udah rezeki masuk. Akhirnya Allah kasih satu pekerjaan yang lebih baik, tempatnya Islami, pendapatannya lebih besar ternyata. Subhanallah. Iya, berarti benar ya gitu benar. Kan. Pernah juga dengar di salah satu gitu pembincangan gitu di YouTube gitu, ngebahas gimana sih kan lepas dari riba gitu, karena kan ya tadi yang balik lagi gitu kan. Karena memang sekarang kebutuhan ya. Zaman sekarang sampai tidak bisa dibedakan mana antara riba bahkan itu bukan riba gitu kan. Jadi salah satu caranya adalah yang pertama kita harus berhenti dulu gitu kan. Jangan memulai lagi, jangan lagi gitu. Jadi kita harus berhenti meskipun sebenarnya kita masih punya cicilan misalkan, nggak apa-apa kita bayar sampai itu selesai. Tapi mulai dari situ kita jangan mulai lagi buat meriba lagi gitu. Nah, tapi kalau itu saya punya ini sebenarnya, saya punya pengalaman juga. Ini bodohnya saya sebenarnya. Ini bodohnya saya sendiri ya. Iya. Ini mungkin bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman. Jadi di saat pekerjaan udah enak kan, udah dapat pekerjaan baru, alhamdulillah bisa nyicil rumah ceritanya. Udah syariah nih, ngambil syariah. Oh, cicilannya syariah kan namanya bank titik-titik syariah gitu kan. Bank titik-titik syariah. Jadi saya tawarin oleh bank yang berwarna kedok syariah, ada cicilan rumah nih Mbak Sundus. Terus saya lihat, oh ternyata masuk nih dengan gaji dan segala macamnya. Terus saya cek, ini riba apa enggak gitu kan? Oh enggak, kan syariah gitu kan. Kita tutup mata sama apapun di dalamnya gitu, apapun akad yang aneh kita tutup mata. Ternyata kan memang akadnya banyak yang aneh sebenarnya. Kayak contohnya yang kalau misalkan telat bayar, kalau misalkan yang konvensional kan ada denda keterlambatan. Iya. Kalau ini nggak ada denda keterlambatan, tapi ada infak. Jadi dendanya itu sama aja kayak infak. Infak itu pengganti denda. Cuman infaknya itu ditetapkan berapa? Infaknya ditetapkan berapa nominalnya dan juga penggunaannya untuk operasional perusahaan. Oh gitu. Berarti sebenarnya banyak juga sekarang ya. Riba yang berkedok syariah ya. Banyak banget. Nah, karena terjebak itu, tahu nggak, sampai saya punya hutang sampai di angka 40 juta. Masya Allah. Sampai angka 40 juta. Karena bukan karena masalah ininya ya, tapi memang setelah itu entah kenapa tuh banyak banget kesulitan yang memang dari usaha yang usaha yang gak jalan, segala macam, dah sampai punya hutang sekitar 40 juta. Akhirnya apa? Ini kayaknya faktor utamanya adalah rumah ini nih. Ini kan terkait cicilan tadi ya. Kalian Mbak Sundus bilang cicilan kan. Nah, kalau saya taubatnya adalah ya udah kan ini dana udah masuk ke sana itu sekitar 50 juta lebih. Ke rumah itu ya. Dana itu udah masuk dana sekitar 50 juta lebih. Dan itu rumah baru sekitar saya tempatin 3 atau 4 bulan. Tapi saya lebih milih apa? Ya udah ambil aja nih rumah. Dan setelah itu
selang nggak nyampe 1 bulan, hutang 40 jutanya lunas. Masya Allah, berarti Serius. Allah cepat banget ngegantinya ya. Iya, balik lagi karena Yang barang penting kita sudah niat gitu. barang siapa yang meninggalkan Udah sesuatu mulai. itu karena ketakwaan pada Allah, Allah bakal ganti dengan yang lebih baik. Nah, itu 40 juta lunas dan saya alhamdulillah punya usaha yang tanpa Pinjam riba. tanpa riba, tanpa minjam dan tanpa modal. Masya Allah. Jadi Yang kita sekarang benar-benar iya, ya. bener. Kita harus mulai buat berhenti gitu. Meskipun kalau misalkan itu gimana tuh? Kayak misalkan yang memang itu sudah menjadi kebutuhan ya gitu kan. Yang kita hampir tidak bisa ngebedain gitu. Sebenarnya kan bukan balik lagi ini bukan kebutuhan, tapi balik lagi ke sebuah keinginan. Sebenarnya kan kita bisa nih kita tahan dulu nih keinginan kita terus Iya, saat betul. kita gajian baru kita beli gitu. Iya. Tapi ini karena kita bener-bener ingin nih, pengen banget nih gitu kan, pengen Iya. banget dapetin barang ini Iya, gitu misalkan. misalkan. Akhirnya ya udahlah kita paksain, kita nyicil dulu deh gitu. Oke. Padahal kan Bener juga ya. andaikan kita mau nahan sebulan 2 bulan gitu untuk ngumpulin uang dulu untuk membeli cash gitu kan bisa sebenarnya. Iya, betul. Daripada kita harus nyicil, harganya lebih murah nih. Karena kan cicilan, jangka waktunya lebih panjang, tapi bukan itu persoalannya. Adalah efek dari ribanya itu sendiri. Iya, bener gitu. Lebih baik kita kumpulin uangnya, bunganya kita infakkan gitu kan. Bener. Kita kasih buat anak yatim itu pasti lebih berkah lagi Iya. ya. Dan pasti lebih berguna lagi gitu. Betul, betul. Benar. Jadi memang sebenarnya kita mulai sekarang kita sudah harus mulai ya. Kita harus sudah mulai stop gitu kan. Jadi yang penting niat yang pertama, yang kedua adalah kita coba buat berhenti gitu ya. Kita coba berhenti dulu sambil kita menyelesaikan gitu kan. Betul. Kita harus sudah selesaikan gitu. Gitu. Makanya luar biasa banget dampak dari riba gitu. Parah banget, makanya semoga apa yang saya alamin nggak dialamin oleh Ya. teman-teman sahabat-sahabat Lazizna atau sahabat-sahabat kebaikan di Lazizna ini ya. Betul. Jangan sampailah mengalami apa yang saya rasain. Itu bener-bener wah, setiap hari ditagih debt collector kan. Iya, benar. Iya, Itu debt collector biasa. nelpon loh. Debt collector tuh nelpon yang waktu saya utang 40 juta itu. Debt collector nelpon. Ya kita mau nggak mau ya angkat gitu kan. Ini kapan nih mau dilunasin gitu. Iya. Tapi ternyata alhamdulillah Allah kasih kemudahan saat kita benar tahu akar masalahnya apa sih gitu. Ternyata akar masalahnya tuh ini loh gitu. Iya. Dan ya tadi kita harus pinter-pinter baca pesan cintanya Allah. Iya. Maksudnya apa? Setiap kejadian itu pasti ada penyebabnya. Karena kan nggak mungkin Allah kasih Ujian kalau iya nggak ada kasih teguran jalannya. kalau ada hikmah yang bisa kita ambil. Iya, Ternyata betul. hikmahnya itu adalah ya tadi jangan sampai dekat-dekat sama riba. Saat kita tahu akar masalahnya itu adalah riba ini dan kita tinggalkan riba ini, balik lagi ke surat At-Tolak ayat 2 sampai ayat 3, Allah bakal nolong dari arah yang tidak terduga gitu. Masya Allah, ya betul juga gitu kan. Jadi ini juga buat teman-teman yang kira-kira punya cerita pelajaran terkait riba, bisa langsung DM ke kita, insya Atau Allah. bisa komen juga. Ya bisa Pak. kita komen, khawatir nanti ketahuan nih. Oh atau iya, kayak- benar. Bisa langsung DM ke kita di IG-nya Lazizna atau di Facebook atau bisa juga di email Betul. untuk cerita terkait tentang riba gitu. Ada pelajaran apa biar nanti kita bacain supaya bisa berguna buat teman-teman Buat teman-teman yang lain juga. Buat pelajaran juga pastinya. Dan juga buat kan ini kita akan rutin nih kayaknya ya, kita akan rutin. mungkin akan ada tahap 2 Iya, terkait riba atau tahap gitu. 3. Dan pasti kita ini nggak akan mungkin maksudnya usahain. kalau misalkan teman-teman punya ide mau bahas apa gitu, Iya, itu juga Kak, bisa. bahas ini dong Kak Sundus gitu misalkan Iya. kan. Terus ternyata memang kita juga ada pengalaman di situ ya. Kenapa enggak kita akan bahas gitu Benar, kan. benar, pasti itu. Apalagi tentang percintaan-percintaan Waduh, nih. Kayaknya iya teman dong. kita juga banyak banget nih yang tentang cinta-cinta atau tapi juga jangan yang ini ya gitu kan. Maksudnya tetap yang masih ke dalam kadarnya gitu. Jadi Iya. pasti harus diceri. Boleh, ada yang mau kalau nanya? misalkan ada yang mau nanya, tapi kalau misalkan nanti kita belum bisa jawab hari ini, kita akan jawab di Iya. episode selanjutnya gitu. Di Bahkan- tahap 2-nya betul, gitu. atau mungkin kita bisa jawabnya juga. Kalau misalkan kita nggak bisa jawab hari ini, kita bisa jawab melalui feed Instagramnya Lazizna. Jadi bisa terus dipantengin di IG-nya Lazizna. Apa nih pertanyaannya nih? Apa? Ini ada yang nanya dari Mbak Eka ya, kita sebutin aja karena udah ada nih di komen nih. Pertanyaannya titipin dari grup apa sih? Titipin dari grup dari emak-emak Titipan. kalau misal kita ngutang di warung bayarnya sebulan 1 kali tapi bayarnya cicil gimana katanya? Oke, jadi
Setahu saya kredit itu nggak dilarang. Oh gitu. Kredit itu nggak dilarang. Yang dilarang itu adalah kredit yang ada riba di dalamnya. Yang ada bunganya. Yang ada bunganya. Kalau misalkan gini, warungnya ngejual handphone misalkan, atau ya anggaplah handphone yang biasa dicicil kan handphone kan. Contoh handphone. Kalau misalkan harga handphone misalkan saya yang punya warung, saya beli handphone nih. Ada harganya 1 juta gitu misalkan, atau 2 juta lah, 2 juta nih saya beli handphone di counter 2 juta, terus saya jual lagi nih misalkan ke Mbak Sundus. Mbak Sundus, nih saya punya handphone harganya 2.500.000 nih saya jual, ada selisih 500.000 kan. Itu bukan riba selisihnya, karena gitu. handphonenya sudah saya beli dari warung. Handphone ini hak milik saya nih, mau saya jual lagi, keuntungannya 500.000, boleh dicicil Mbak Sundus, harganya 2.500.000 nih, dicicil ya 10 kali bayar gitu, boleh. Tapi saat Mbak Sundus telat ya nggak apa-apa, nggak ada bunga, jangan gitu. dibungain. Nah itu nama cicilan syariah. Jadi nggak ada riba kalau di situ. Iya, betul. Itu pengetahuan saya ya. Iya benar. Jadi cicilan riba itu sebenarnya kalau dalam cicilan itu adalah ketika dia juga berhutang ya. Jadi misalkan dia berhutang untuk membeli handphone dan untuk menghutangkan ke orang lain. Ya betul. Itu kan belum menjadi haknya dia dan belum jadi miliknya dia. Itu nggak bisa ya. Meskipun ya teman-teman itu sudah diakadkan gitu ya. Maksudnya ya meskipun kan, dua-duanya sama setuju, saya nggak peduli misalkan itu cicilannya masih nyicil atau enggak, yang penting saya mau punya gitu. Itu juga. Nah justru sebenarnya yang akad-akad itu kadang ada yang lebih parah dari riba itu sendiri. Contoh gini, kita tahu ini riba. Iya. Terus kita akad nih, coba biar jadi nggak riba. Jadi kan itu udah ribanya dosa, ngakalin istilahnya ngakalin Allah kan. Ngakalin Allah berarti udah ribanya dosa, ngakalin Allahnya juga dosa gitu kan. Itu bisa lebih parah. Ya hati-hati tuh teman-teman ya. Pokoknya makasih banyak buat Mbak Eka tentang pertanyaannya. Kalau ada yang punya cerita juga bisa langsung DM ke kita. Boleh. Bisa langsung DM ke kita untuk di episode keduanya, nanti kita akan. Oh ada yang mau nanya lagi nih. Oh iya, ada yang mau tanya lagi? Langsung dari TKP. Ya, boleh. Langsung dari TKP ya teman-teman. Dari TKP nih tentang cinta-cinta nih. Bukan. Bukan. Terkait tema dong, masa terkait cinta. Kirain. Malam Jumat itu nggak cocok ya kalau kita ngebahas tentang cinta-cinta. Mungkin kita akan buat terkait kisah hidup ya. Kalau Kisah hidup saya khawatir ada yang nangis kalau lagi bahas begitu. Tanya nih. Iya. Jadi dulu tuh ini masa lalu ya. Pengalaman. Cuma saya belum ngerti itu riba apa bukan. Ini mau masuk dong biar teman-teman yang lain juga bisa. Nggak usah. Kedengeran nggak suaranya teman-teman Iya. nanti? Iya. Jadi dulu tuh orang tua saya ingin asuransi. Ikut asuransi. Orang tua ikut asuransi. Ya, orang tua ikut asuransi. Preminya kalau di total itu 33 juta. 33 juta nih. Nah setelah selesai itu kita cuma dapat fullnya 28 juta. Iya. Berarti kan masih ada 5 juta nih yang belum kita ambil. Iya betul. Tapi di tengah-tengah itu kita boleh minjem. Kita boleh minjem misalkan 500.000, 1 juta. Tapi kita balikinnya 1 juta. Kita balikinnya 1.100.000 dan itu udah akad di awal. Oh gitu. Ya tadi balik lagi ke Mbak Sundus. Iya. Mbak Sundus kan bilang walaupun kita diakadkan namanya riba ya tetap riba. Karena kalau misalkan akadnya suka sama suka ya zaman jahiliyah juga seperti itu gitu. Betul. Karena ya udah emang saya minjem nih gitu misalkan ya minjem ya. Tapi kita akad dulu nih ya, dilebihin nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa misalnya, atau kan jangankan gitu, cuma bilang ini uang terima kasih ya gitu. Iya. Nah itu juga termasuk riba. Bahkan lebih parah lagi tuh sampai hal sekecil kayak gini. Saya nggak pernah nganterin Mbak Sundus pulang misalkan. Wah ya jangan dong. Misalkan. Misalkan. Saya nggak pernah nganterin Mbak Sundus pulang naik motor gitu. Iya. Terus saya minjem duit ke Mbak Sundus nih. Mbak Sundus minjem duit 50.000. Nah semenjak saya minjem duit 50.000 ke Mbak Sundus, dari situ saya mulai nawarin Mbak Sundus pulang naik motor. Mbak Sundus saya ngikut yuk bareng gitu. Nah itu juga sebenarnya udah bagian dari riba. Oh gitu ya. Iya gitu. kenapa? Karena hati-hati ya teman-teman.
ada lebih yang tadinya kita nggak pernah nganterin Mbak Sundus, tahu-tahu karena kita minjem akhirnya kita nggak enak nih kan, akhirnya kita nganterin. Nah itu kan ada kelebihannya tuh dalam bidang jasanya, Iya. memang bukan bidang uangnya, tapi itu bidang jasanya, tapi itu udah termasuk ke dalam riba. Iya. Tapi kalau misalkan dia niatnya memang pengen nganterin gitu di luar dari itu tetap ya. Nah itu makanya kalau misalkan banyak ustadz yang bilang lebih amannya itu lakukan dulu hal-hal yang memang sudah biasa kita lakukan sampai memang itu udah lunas, baru itu nggak apa-apa. Oh, gitu. Itu untuk amannya sih, untuk amannya. ya. Karena kan kita nggak tahu nih hati kita Iya, seperti apa kan. Hati kita dan hati orang juga membacanya Iya, kayak benar. gimana gitu. Nah, Oke, mungkin kita keep dulu ya, kita Iya. stop dulu. Kita akan lanjut mungkin besok atau ya nanti kita akan kabarkan lagi di ini feed Oke, Instagramnya feed Instagram. Lajisna. Oke, berarti terkait riba ini kita stop dulu. Mungkin nanti akan ada tahap 2, tahap 3. Kita tunggu aja. Pokoknya kita harus terus berdakwah sesuai dengan kaidahnya, dan kita harus Betul. beritahu ke semua teman-teman bahwa ada yang baik dan ada yang tidak baik. Oke, Gitu. kita tutup podcast kita kali ini dengan satu quote, Iruna dan formula sebaiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.